Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi rafa'a as-samaa'a bila 'amad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mungkin ibu-ibu yang hadir di belakang. Kita mengawali perjumpaan kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, Pak. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kadang-kadang kita merasa tidak diberikan nikmat. Karena sesuatu yang biasa kita rasakan atau kita alami seringkali kita lupakan. Kalau orang Arab sering menyebut, ada ungkapan yang populer di kalangan mereka, al-imsas tumitul ihsas. Sesuatu yang terus-menerus sering dirasakan itu seringkali membuat sensitivitas kita mati. Karena kita sudah biasa sehat, kita anggap nikmat sehat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena kita mungkin biasa datang ke majelis ilmu, kita anggap bermajelis itu sebagai nikmat yang biasa-biasa saja. Karena kita sudah biasa sholat, bisa jadi kita menganggap nikmat beribadah, apalagi istiqomah dalam ibadah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal justru itu nikmat-nikmat yang luar biasa yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan hitung nikmat-nikmat tersebut. Maka selalunya di awal kesempatan kita diingatkan kembali untuk merenungi nikmat Allah, kemudian mensyukurinya. Tentu nikmat-nikmat dunia dan juga nikmat-nikmat akhirat sekaligus. Allah memberikan kepada kita kecukupan, Allah memberikan kepada kita sehat, Allah memberikan kepada kita sempat. Termasuk Allah masih memberikan kepada kita izin untuk hidup, kemudian beribadah dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Karena memang tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggunakan itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat nikmat adalah istikhdamun ni'am fima yardahu al-mashkurullah. Yang namanya bersyukur itu adalah menggunakan setiap nikmat apapun itu, Pak. Dan mungkin setiap dari kita diberikan nikmat yang bervariasi oleh Allah. Ada yang mungkin di masyarakat jabatannya cukup tinggi. Bagaimana jabatan ini bermanfaat untuk akhirat kita, Pak? Karena nanti ditanya, kamu dulu di dunia diberikan nikmat jabatan, kamu pakai untuk apa? Kamu amanah tidak? Kemudian kamu bertanggung jawab tidak terhadap mereka yang ada di bawahmu. Allah memberikan kepada kita nikmat harta, pastikan harta itu mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan dan pahala. Karena nanti ditanya, harta apapun itu bentuknya, termasuk nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat seterusnya. Karena kalau kita tidak pakai nikmat-nikmat itu untuk menolong agama Allah, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus mau kita pakai buat apa? Kalau nikmat dunia hanya kita pakai bersenang-senang, ya toh nanti tidak kita bawa ke kuburan, Pak, dunia yang kita kumpulkan itu. Mereka akan meninggalkan kita dan Allah mengingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jelas ya, ayat yang sering kita dengar. Pada hari kiamat ketika semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berdiri semuanya pada satu barisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang. Walaupun kondisi telanjang, orang tidak peduli lagi, Pak, dengan yang lain, tidak sempat noleh-noleh lagi.
Bahkan mungkin ada artis yang terkenal di dunia sudah nggak ngelirik-ngelirik lagi Pak kita, sudah nggak tertarik. Karena semua orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berguna harta dan juga anak-anak, bahkan karena anak kita pun sudah sibuk dengan dirinya sendiri, istri kita sudah sibuk dengan dirinya sendiri, suami kita sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Apa yang bermanfaat pada hari itu yakni qalbun salim. Dan qalbun salim ini kita dapatkan dengan iman dan amal soleh. Maka pastikan dunia kita mengantarkan kita kepada penguatan iman dan pertumbuhan amal soleh kita. Dan itu yang tentu kita harapkan pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwanul Fiddin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas keagungan nikmat iman dan tuntutan bagi orang yang beriman nanti. Semoga setidaknya beberapa poin bisa kita selesaikan dan kita tuntaskan pembahasannya. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya Pak, ini termasuk juga berlaku untuk orang-orang di luar sana. Nikmat apa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ini kalau bukan orang ngaji, kalau orang yang mungkin pemahaman agamanya tidak dalam, jawabannya bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang bilang keluarga saya bahagia, alhamdulillah. Kemudian mungkin ada yang mengatakan alhamdulillah Allah memberikan kepada saya kecukupan. Alhamdulillah sampai sekarang Allah tidak pernah memberikan kepada saya penyakit mematikan atau penyakit yang berbahaya. Ini benar atau tidak, Pak? Ini ada benarnya tapi tidak tepat. Itu memang nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun bukan nikmat terbesar. Karena nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita sudah tentu sama-sama tahu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mungkin kebanyakan di antara kita sudah memiliki nikmat ini sejak kita lahir. Ada yang mu'alaf mungkin Pak? Ada? Tidak ya? Jadi di antara kita mungkin kebanyakan sudah memiliki nikmat itu sejak kita lahir ya. Maka mari kita kembali merenung nikmat itu, karena ya sekali lagi meskipun itu kelihatan biasa ya, dan karena memang sudah bawaan dari lahir kita anggap itu biasa, tapi sebenarnya justru itulah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan nyatanya tidak diberikan kepada sembarang orang. Kenapa nikmat iman ini menjadi nikmat terbesar? Tentu banyak alasannya Pak ya. Salah satunya adalah iman inilah yang akan memberikan qalbun yang salim kepada kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taghabun. Jadi di dalam surah At-Taghabun di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diberikan hatinya hidayah, dijadikan hatinya menjadi bersih, kemudian hatinya menjadi qalbun salim, syarat pertama adalah punya iman. Maka sebanyak apapun Pak nanti orang punya amal soleh, kalau dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa iman, maka amalnya ini hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Faqadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadirkan kepada mereka. Kalau kita baca tafsirnya ya, di situ yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki iman, dihadirkan kepada mereka amalan nih. Amalanmu di dunia banyak nih, kamu pernah berbagi, kamu pernah bersedekah, kamu pernah peduli menolong orang lain, macam-macam lah. Tapi karena tidak memiliki iman, faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan semua kebaikan itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Jadi sia-sia Pak. Maka ini salah satu keutamaan dan kenapa nikmat iman itu menjadi nikmat yang paling agung. Kemudian tentu juga sama-sama kita yakini bahwa iman dan Islam inilah nanti yang satu-satunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, Allah mengatakan kepada kita innad-dina indallahil Islam. Jelas Pak ayatnya. Ya, dari sini ide pluralisme agama, semua agama sama. Semua agama nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala sudah tertolak dengan satu ayat ini, belum nanti ayat-ayat yang lain. Karena hari ini nyatanya banyak yang memunculkan ide-ide seperti ini. Padahal mereka yang non muslim saja disamakan tidak mau. Kenapa yang orang Islam harus repot-repot ya mengeluarkan ide-ide bahwa semua agama itu sama? Padahal Allah jelas mengatakan
Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sudah jelas ayatnya. Di dalam ayat yang lain lagi bahkan Allah mengucapkan dengan kalimat yang lebih tegas, lebih spesifik. Karena nanti Allah menyebutkan agama dan juga jalan hidup. Dalam surat Ali Imran ya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari din, Pak. Din itu kalau kita buka kamus-kamus Arab ya, misalnya kamus Lisanul Arabnya Imam Ibnu Mandur dan kamus-kamus yang lainnya ya, dimaknai bukan hanya agama ya, bukan hanya keyakinan dalam hati tapi juga petunjuk hidup. Artinya kalau orang di dalam hatinya mengaku sebagai muslim tapi nyatanya dia membenci agamanya sendiri, nyatanya dia tidak komit dengan agamanya sendiri, maka dinnya itu belum sempurna dan perlu dipertanyakan. Maka Allah mengatakan barang siapa yang mencari petunjuk hidup selain daripada Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima, jelas Pak. Maka bagi kita Islam bukan cuma sekedar keyakinan di dalam hati. Ya, termasuk adanya pengajian ini kan supaya kita lebih mengenal Islam, kemudian bisa kita praktekkan. Tentu bertahap demi bertahap kita berusaha untuk mengamalkannya secara totalitas. Barang siapa yang mencari jalan hidup, ya kalau bahasa yang populer ya way of life, selain daripada Islam, malaikubalamin tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, jelas. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi Pak? Karena dia sudah capek-capek. Bayangkan Pak, orang yang belajar isme-isme, ide-ide yang kelihatannya wow dan hebat itu, kadang kan teorinya bulet-bulet, rumit-rumit dan bikin pusing. Tapi karena bukan dari Islam, mereka sudah belajarnya susah, mengamalkannya juga susah, kemudian menyampaikannya pun penuh dengan kontroversi. Tapi kata Allah, fala yuqbala min, tidak akan diterima. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari satu poin pertama ini saja kita sudah paham betapa mahal dan agungnya nikmat iman dan nikmat Islam itu. Maka Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengumpulkan para sahabat Pak. Jadi ketika beliau bermajelis bersama dengan para sahabat seperti ini, Rasulullah SAW membuat satu garis lurus. Jadi disebutkan dalam hadis itu riwayat Muslim kalau tidak salah, saya agak lupa. Beliau menggambar satu garis lurus, khattan Nabi SAW khattan mustaqiman. Beliau menggambar satu garis lurus. Kemudian wa khatta khuttatan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggambar garis-garis pendek di samping garis lurus, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi mungkin mirip kayak sisir yang jaraknya tipis-tipis itu sisir apa Pak namanya? Yang biasanya buat nyari kutu itu ya. Jadi yang ada di serit ya. Jadi sebelah kanan dan juga sebelah kiri, karena di masing-masing daerah kan namanya macam-macam ya, intinya itulah, paham ya. Jadi ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kira-kira gambarnya Rasulullah begitu Pak, garis lurus. Kemudian di samping kanan beliau gambari garis pendek, di samping kiri juga beliau gambari garis yang pendek. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah, sambil menunjuk garis yang lurus. Ini adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka nanti tafsir dari Imam Al-Qurtubi ya, sabilullah di situ maksudnya adalah agama Islam. Kemudian wahada sabilu syaiton. Adapun jalan yang ada di samping kanan dan di samping kiri ini adalah jalan setan. Jadi ada jalan lurus Pak yang namanya agama Islam. Ingat, jalan ya. Jalan bukan garis. Artinya siapapun yang masih berada di jalan itu dan tidak keluar jalur, maka dia masih berada pada jalan yang lurus. Karena kalau garis itu nanti kesannya sombong Pak. Jadi kalau garis itu kan tipis, berarti cuma saya aja yang lurus, yang lain menyimpang. Tapi tidak, Rasulullah SAW mengatakan jalan. Artinya mungkin ada perbedaan-perbedaan di situ, tapi selama tidak keluar dari jalan, dia masih berada pada jalur yang lurus. Tapi kalau sudah keluar dari jalan itu, mencela para sahabat misalnya, mencela Rasulullah SAW, mengatakan aturan-aturan Islam sudah tidak lagi relevan dan seterusnya, ini sudah keluar dari jalur. Kalau keluar dari jalur, maka kata Rasulullah SAW, dia masuk ke jalan yang ada di samping kanan dan juga jalan yang ada di samping kiri. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka ikutilah jalanku yang lurus. Sekali lagi jalan Pak. Maka bagi kita kenali Pak,
ya jalan tersebut. Walaupun nanti mungkin dalam prakteknya kadang di antara kita ada perbedaan-perbedaan, selama masih di dalam jalan itu, maka itu belum masuk ke dalam jalan tersesat yang ada di kanan dan di kiri. Dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Di dalam ayat yang lain lagi Allah mengatakan bahwa ini masih bahas tentang mahal dan utamanya nikmat Islam, bahwa seandainya mau dikalkulasi dan dihitung-hitung pakai takaran-takaran yang bisa kita nalar ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Maka Allah tidak akan pernah menerima dari mereka emas sepenuh bumi sekalipun, walaupun mereka ingin menebus dirinya dengan nikmat emas sepenuh bumi tersebut. Jadi nanti pada hari kiamat mereka melihat bahwa amalan mereka ternyata sia-sia karena tanpa iman. Kemudian mereka melihat betapa besar dan agungnya nikmat iman. Mereka ngomong sama Allah, Pak, ya Allah, kalau boleh tolong dong kami pengen menebus nikmat iman itu. Jadi kalau kami tebus, tolong nanti nikmat iman itu diberikan kepada kami. Bahkan kalau boleh kami pengen menebusnya dengan emas sepenuh bumi. Bumi aja nyari emas susah, Pak, tapi ini emas sepenuh bumi. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala yuqbala min ahadihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima tebusan tersebut dari salah seorang di antara mereka. Jadi nikmat iman dan nikmat Islam yang kadang-kadang, insya Allah kalau di sini tidak ya, kadang-kadang beberapa orang meremehkan nikmat itu. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala kalau mau ditimbang-timbang beratnya lebih besar daripada emas sepenuh bumi. Nikmat yang lebih besar apa lagi, Pak, kalau kita punya emas sepenuh bumi coba. Dan ini lebih berharga daripada itu. Nah, ketika kita sudah memahami konsep ini, kita jadi ngerti, Pak, kenapa dulu Rasulullah, kemudian para sahabat beragamanya dengan begitu kuat. Kita kalau baca ceritanya para sahabat ya untuk mempertahankan Islam dan imannya itu kan luar biasa. Kita tentu pernah mendengar kisahnya sahabat Suhaib Ar-Rumi ya. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini kisah yang cukup populer ya, yang nanti beliau mengorbankan hartanya demi menyelamatkan iman dan Islamnya. Dari Suhaib Ar-Rumi ini kan nama asli beliau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya. Jadi sebenarnya beliau darah Arab, Pak, tapi karena lama di Romawi maka beliau mendapat julukan Ar-Rumi yang artinya berasal dari Romawi. Ketika beliau mendengar ada seorang nabi yang namanya Muhammad, beliau tertarik, kemudian beliau berangkat menuju kota Makkah. Sampai di kota Makkah ya, awalnya tidak punya apa-apa, Pak, namanya datang ke situ bukan sebagai orang besar ya, dan bukan orang yang sukses, mengawali semuanya dari nol. Jadi ketika datang ke situ belum punya apa-apa, diterima dengan baik oleh orang musyrik Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy diterima dengan baik, kemudian dia mengembangkan bisnisnya sampai akhirnya menjadi seorang saudagar yang sukses dan menjadi salah satu tokoh penting di kota Makkah. Bahkan disebutkan saking suksesnya beliau punya satu tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan harta, Pak. Jadi punya rumah satu lagi khusus untuk menyimpan kekayaan yang beliau miliki, saking banyaknya. Jadi rumah sendiri sudah tidak cukup, beli rumah satu lagi khusus untuk menyimpan harta, saking banyaknya. Tapi waktu demi waktu berlalu, karena kondisi keislaman kaum muslimin yang ada di kota Makkah ini semakin berat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka perintah untuk berhijrah. Maka para sahabat berbondong-bondong untuk berhijrah, kebanyakan berhijrah dengan sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi, meskipun ada beberapa yang berhijrah dengan terang-terangan. Maka sahabat Suhaib ini berangkat. Niat awalnya beliau sendiri-sendiri, tapi ya karena bawaan yang beliau bawa juga cukup banyak, meskipun kebanyakan hartanya masih beliau tinggal. Tidak lama setelah beliau berangkat, ya isu keberangkatannya menyebar, Pak. Akhirnya beberapa rombongan orang Quraisy datang mengejar beliau. Dikejar, ketika sampai di satu tempat, ya karena beliau sendiri sambil bawa barang bawaan, akhirnya terkejar. Kemudian orang-orang Quraisy ini memberikan penawaran. Wahai Suhaib, dulu kamu datang ke sini dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Terus kami terima dengan baik. Sekarang kamu malah jadi pengikutnya Muhammad, kamu tinggalkan tempat yang dulu menerimamu dengan baik.
Apa ini yang namanya balas budi? Kira-kira begitu ya. Kemudian sahabat Suhaib mengatakan kepada mereka, kalau begitu apa yang kalian minta? Aku tetap ingin melanjutkan perjalanan, kalau gitu apa tawaran yang kalian inginkan? Tinggalkan semua hartamu kepada kami, maka kami akan biarkan engkau melanjutkan perjalanan. Jadi apa yang kamu bawa, tinggalkan, termasuk apa yang masih kamu tinggal di kota Makkah, berikan kepada kami, baru kamu boleh melanjutkan perjalanan. Kemudian jawaban Suhaib ini yang mencengangkan, Pak. Kalau kita mungkin minta keringanan, ya jangan semualah. Ada yang diberikan ke saya, kan saya dulu ngumpulkannya susah-susah. Tolong sebagiannya biarkan untuk saya lah. Mungkin kalau kita begitu, Pak ya. Tapi sahabat Suhaib mengatakan, cuma itu yang kalian inginkan. Kalau cuma harta yang kalian inginkan, meskipun semua yang aku miliki aku berikan, dan aku diizinkan untuk melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan kekasihku dan menyelamatkan agamaku, maka yang seperti itu kecil. Akhirnya diberikan benar, Pak. Termasuk kunci tempat beliau menyimpan harta juga beliau berikan. Beliau melanjutkan perjalanan hanya dengan bekal seadanya. Yang penting cukup makan minum, selamat dari dingin, dan bisa sampai ke kota Yasrib yang nanti dikenal dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika sahabat Suhaib Ar-Rumi ini hendak sampai ke kota Madinah, karena ini perbuatan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, memberikan kepada Rasulullah kabar bahwa tadi Suhaib melakukan perbuatan yang terpuji sekali. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang rela mengorbankan hartanya. Ada orang-orang yang rela mengorbankan waktunya. Ada orang-orang yang rela mengorbankan tenaganya. Ada orang-orang yang bahkan rela mengorbankan nyawanya. Untuk apa, Pak? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sahabat Suhaib baru masuk ke kota Madinah, langsung disambut oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengucapkan selamat kepada Suhaib sambil mengatakan, "Robihal bai'u ya Suhaib, robihal bai'u ya Suhaib, robihal bai'u ya Suhaib." Wahai Suhaib, sungguh perdagangan yang kamu lakukan itu beruntung sekali. Perdagangan yang kamu lakukan itu beruntung sekali. Perdagangan yang kamu lakukan itu beruntung sekali. Diulangi sampai 3 kali, Pak. Ya, Suhaib sempat kaget, tapi beliau tahu, oh, ya pasti Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatanmu dan menurunkan satu ayat spesial khusus untuk dirimu. Dan tentu itu juga ayat yang menjadi motivasi bagi kaum muslimin yang lain, khususnya untuk kita, Pak. Nah, yang kita miliki sudah kita pergunakan apa itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan, Pak, sekali lagi, apapun yang kita miliki, pastikan itu menjadi sarana kita untuk mencari ridho Allah. Pastikan itu jadi sarana kita untuk membantu menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak punya apa-apa, Ustadz, kecuali motor. Kalau gitu, walaupun tempatnya dekat, saya siap menghibahkan diri saya dan motor saya. Kalau ada Ustadz, pokoknya yang antar jemput biar saya aja. Saya tidak punya apa-apa kecuali tenaga. Kira-kira kalau nanti ada pekerjaan atau amal-amal soleh, silahkan tawarkan kepada saya, dan lain sebagainya, Pak. Apapun yang kita miliki, pastikan itu bernilai pahala, amal soleh, bernilai ambil bagiannya kita di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah sahabat Suhaib Ar-Rumi. Ada juga kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mungkin sudah ada beberapa yang pernah mendengar juga ya, tapi kita sampaikan lagi supaya kita kembali merenung betapa luar biasa dan mahalnya nikmat iman dan nikmat Islam ini. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang awal-awal dahulu masuk Islam. Dan beliau akrab sekali dengan ibunya. Tapi karena akhirnya beliau masuk Islam, ibunya tidak suka. Kemudian ibunya datang menemui sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau kamu tetap berada pada agama Muhammad, ibu akan melakukan aksi mogok makan." Jadi ternyata aksi mogok makan itu bukan cuma ada belakangan, Pak, sejak dulu udah ada ternyata. Walaupun tidak tahu ya kalau ada yang melakukan aksi mogok makan apa karena terinspirasi kisah ibunya Sa'ad atau tidak tahu saya. Tapi ternyata aksi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ibunda sahabat Sa'ad mengancam begitu. Kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, tidak kembali kepada ajaran nenek moyangmu, maka ibu akan terus mogok makan. Sampai kapan? Ya sampai kamu kembali. Tapi kita tahu ya bagaimana teguhnya dulu para sahabat memegang iman dan Islamnya, ya beliau tidak meninggalkan keyakinannya meskipun ibunya mengancam seperti itu.
Jadi setiap hari beliau datang sambil membawakan hidangan, "Ibu, ini saya bawakan makanan, tolong dimakan." Hari kedua datang lagi Pak sambil membawakan makanan, "Ibu, ini tolong hentikan aksi ini saya bawakan makanan, tolong dimakan." "Ibu, ini saya bawakan seperti ini, tolong dimakan." Sampai hari kedua, sampai hari ketiga. Kemudian di hari keempat ibunya mulai semakin lemas dan kelihatan masih tetap teguh dengan pendiriannya. Maka sahabat Sa'ad mengucapkan kalimat final yang tegas, Pak. Sahabat Sa'ad mengatakan kepada ibunya, dan ini tertulis di dalam kitab sirah-sirah para sahabat, "Ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin." Wahai ibundaku. Jadi di sini pun walaupun kalimatnya tegas dan keras, sahabat Sa'ad tetap manggil dengan panggilan sayang, Pak. Ya ummah, bukan ya ummi ya. Ya ummi, ya wahai ibu biasa. Tapi kalau ya ummah ini panggilan sayang, wahai ibundaku tercinta, kira-kira begitu. Ya ummah, wahai ibundaku tercinta. Lau kanat laki mi'atu nafsin. Meskipun ibu punya 100 nyawa. Fakhrajat nafsun, kemudian nyawa itu keluar satu demi satu karena melakukan aksi yang seperti ini atau aksi-aksi yang lain, supaya saya meninggalkan agamaku, mata roktu dini, aku tetap tidak akan pernah meninggalkan agamaku. In syi'ti fakuli aula takuli. Ini saya bawakan makanan, kalau ibu berkenan silahkan dimakan, kalau enggak ya sudah. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan agama dan keyakinan saya. Ini bukan berarti sahabat Sa'ad durhaka, Pak, enggak. Tapi di sini sahabat Sa'ad mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, kemudian dibandingkan dengan cinta kepada manusia, termasuk bahkan walaupun itu orang tua kita sendiri, kita sama-sama tahu jawaban mana yang mesti kita pilih ketika harus milih mana yang diprioritaskan dan mana yang diutamakan. Kalau cinta kepada orang tua berlawanan dengan cinta kepada Allah, kita tahu Pak mana yang harus dipilih. Mana Pak yang harus dipilih? Cinta kita tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan oleh para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ketika melihat keteguhan ucapan putranya, ya ibunya luluh juga. Akhirnya ibunya luluh hatinya, kemudian mengikuti pesan dari sahabat Sa'ad. Tentu karena sahabat Sa'ad juga selalu berdoa dan minta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya. Maka dalam sejarah dicatat akhirnya ibundanya ikut menjadi seorang muslimah, mengikuti jejak putranya. Walaupun begitu bukan berarti misalnya ini ada kerabat kita atau mungkin di antara kita ada yang punya orang tua non-muslim atau yang tidak beragama Islam atau tidak seiman dengan kita, bukan berarti kemudian kita boleh durhaka, enggak. Karena di dalam surat Luqman Allah mengingatkan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mentaati mereka pada sesuatu yang kamu tidak miliki ilmunya. Kalau kita baca penjelasan para ulama di dalam tafsir, maksudnya adalah mengajakmu untuk keluar dari agamamu atau melanggar agamamu, fala tuti'huma, jangan ditaati, Pak. Jadi kalau orang tua kita mengajak kita durhaka kepada Allah, walaupun bukan non muslim sekalipun, mereka Islam tapi mengajak durhaka kepada Allah, jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, jelas. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap karena mereka kedua orang tuamu yang membesarkanmu, yang melahirkanmu, yang berjuang sehari-hari untuk memberikanmu nafkah, memberikanmu pendidikan, maka tetap berbakti kepada mereka. Selama bukan dalam hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui betapa agung dan besarnya nikmat iman dan nikmat Islam ini jadi renungan kita, Pak. Ini sekali lagi ini kan nikmat yang rata-rata dari kita sudah punya sejak lahir. Maka ini momentum lagi untuk memompa semangat iman dan Islam kita, kemudian juga mendorong kita nanti untuk berusaha istiqomah dan mengenali serta mengamalkan tuntutan yang ada di dalam iman dan Islam itu. Maka setelah kita mengakui agung dan besarnya nikmat ini, kita harus ngapain setelah itu? Maka ada beberapa poin ya yang menjadi tuntutan kita setelah kita beriman. Kita sampaikan beberapa saja dulu di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturan atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam, kita ini kan muslim, Pak ya. Islam ini kalau kita buka di dalam Al-Quran disebutkan satu kali, Pak. Cuma satu kali, Pak. Maka namanya satu kali ya harusnya kita perhatikan satu ayat ini.
Jadi Islam diambil dari aslama yuslimu, kalau secara bahasa maknanya adalah al-istislam wal inqiyad, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Nah, ayat yang menyebutkan tentang lafadz Islam ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Apa ayat yang menyebutkan lafadz Islam? Ada di surat As-Saffat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma aslama. Ya, nanti silakan dibuka ya. Walamma aslama. Ketika keduanya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berislam, berserah diri, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, kemudian Nabi Ibrahim juga sudah membaringkan putranya, bersiap-siap untuk menyembelih. Jadi sudah benar-benar mau disembelih, Pak. Kalau cerita yang selama ini kita dengarkan, Nabi Ibrahim disuruh nyembelih putranya karena dapat mimpi, kemudian ketika hendak disembelih diganti dengan domba yang besar. Begitu saja ceritanya, padahal prosesnya panjang. Dan kalau kita baca ceritanya secara lengkap, wah itu bisa hati kita benar-benar tersentuh, Pak. Jadi kisah perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan mereka benar-benar tunduk, Pak. Ketika itu tidak ada bayangan di pikiran dan benak Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail bakal diganti, tidak ada, Pak. Jadi mereka berangkat tuh pikirannya, saya sudah suruh nyembelih putra saya, ya nanti saya melihat darah putra saya, nanti saya akan melihat putra saya mati di depan kepala saya. Tapi karena ini perintah Allah, ya saya lakukan. Tidak ada bayangan nanti bakal diganti, tidak ada, Pak. Tapi karena Allah melihat begitu tulus dan sungguh-sungguhnya iman keduanya, baru kemudian diganti. Jadi ganti ini tidak direncanakan di awal, tapi benar-benar karena ketulusan iman keduanya akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di situ menyebutkan walamma aslama, ketika keduanya sudah benar-benar tunduk dan patuh. Maka kemudian watallahu lil jabin wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Dan kesungguhan ini bisa kita baca dari salah satu riwayat yang menyebutkan tentang syairnya Nabi Ismail sebelum dibawa berangkat, Pak. Jadi sebelum berangkat tuh Nabi Ismail sudah memberikan pesan-pesan terakhir kepada bapaknya. Beliau mengatakan, ya abati usdud khitami kaila at-tarib. Ayah, tolong nanti kalau saya mau disembelih, ikat yang kuat. Usdud khitami, kencangkan ikatanku kaila at-tarib, supaya aku tidak meronta-ronta. Karena namanya disembelih pasti berat. Aku takut aku meronta-ronta kemudian hilang keikhlasanku, maka tolong nanti ikat yang kuat. Kemudian wahad disayf wa asra' marasikin fa innal mauta syadid. Kemudian tolong pisaunya ditajamkan dengan setajam-tajamnya, kemudian percepat laju pisau itu karena sesungguhnya kematian itu amat berat dan mengerikan. Kemudian tolong sing-singkan pakaian ayah. Saya takut nanti darah saya mengotori pakaian ayah, kemudian mengurangi pahala, kemudian juga membuat ibu jadi sedih di rumah. Banyak, Pak, ada syairnya cukup panjang, saya tidak hafal semuanya, tapi beberapa poin seperti itu. Artinya keduanya sudah benar-benar aslama. Ya, maka para ulama bahasa mengatakan berislam maknanya adalah tunduk dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya yang diajarkan dari peristiwa Idul Adha. Jadi diulang-ulangi setiap tahun, bukan cuma sekedar ritual, tapi juga supaya kita selalu merenungi dan mengingat-ingat kisah di balik pengorbanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita baca beberapa ayat juga Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang beriman dan yang berislam dengan benar itu seperti itu, Pak. Di dalam surat An-Nur ayat ke-51 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini, Pak, tadi setelah kita renungi dengan benar-benar luar biasanya nikmat iman dan nikmat Islam, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Maka kita resapi makna Islam itu sendiri, makna iman itu sendiri apa? Tunduk dan patuh benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat An-Nur ini Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman idza du'u ilallahi war rasuli liyahkuma bainahum. Ketika mereka disampaikan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ketika mereka diseru untuk menjadikan Allah dan rasulnya sebagai pemberi keputusan di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawabannya cuma satu, Pak. Sekali lagi tentu ya termasuk saya pribadi, kita sama-sama tidak sempurna. Mungkin ada beberapa syariat yang belum kita laksanakan, mungkin ada beberapa yang masih berat, mungkin kadang-kadang kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Tapi semoga momen pagi hari ini kembali menambah semangat dan memompa iman kita untuk semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah dan juga syariat
Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ke orang-orang beriman ketika disuruh kepada syariat Allah, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Bukan seperti orang munafik, Pak. Kalau orang munafik jawabannya sami'na wa asoina. Ya Allah, kami dengar, kami tahu ayat itu, kami tahu. Orang munafik kan juga secara dohir sama. Bahkan kadang-kadang lebih taat, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, salah satu gembong munafik terkemuka di kota Madinah, itu kan kalau sholat datang duluan. Kemudian kalau keluar dia selalu berusaha keluar tidak duluan tapi berdekatan dengan keluarnya Nabi supaya bisa menyiapkan sandalnya Nabi. Jadi ketika Rasulullah tidak keluar, dia keluar dulu, sandalnya Nabi dicari, dirapikan, kemudian ditaruh di depan beliau. Ini sandal jenengan wahai Kanjeng Nabi, silahkan dipakai. Makanya termasuk banyak orang yang tidak tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik. Tapi orang munafik begitu, meskipun kelihatan dohirnya ya sama-sama taat, tapi sebenarnya hatinya asoina, kami menolak, kami enggan untuk melaksanakan itu. Salah satu praktek yang bisa kita lihat ya, praktek ketundukan para sahabat ketika turun larangan minuman keras. Ini kisah penutup ya, ketika turun larangan minuman keras. Jadi dulu tradisi masyarakat Arab itu adalah kumpul-kumpul sambil minum minuman keras, Pak. Khomer ya kalau istilah bahasa Arabnya atau istilah yang dipakai di dalam Al-Quran. Jadi kalau ngumpul-ngumpul atau mungkin bahkan pengajian seperti ini, setelah selesai ya teguhannya minuman keras. Kalau pergi kemudian mau beli oleh-oleh, yang dicari minuman keras yang paling bagus di tempat itu. Kalau ada tamu datang, suguhannya minuman keras. Kalau nongkrong-nongkrong, temennya bukan kopi, Pak, tapi minuman keras. Maka tidak heran kalau para sahabat itu sampai punya stok bertong-tong di rumah-rumah mereka. Termasuk bahkan ketika mereka sudah berhijrah di kota Madinah. Tapi perhatikan, Pak, ketika Allah sudah menurunkan larangan itu, ketika Allah akhirnya mengharamkan minuman keras, ketika Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, kemudian juga berjudi ya atau mengundi nasib, wal azlamu, berhala, rijsun min amali syaiton, termasuk dari perbuatan-perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan setan tersebut. Jadi mengundi nasib, kemudian berhala, berjudi, kemudian juga salah satu di antaranya adalah minuman keras, itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Mereka tidak protes, Pak. Rasulullah, ini sudah menjadi tradisi kebiasaan di tengah kita. Ini sudah jadi satu yang tidak bisa terpisahkan, maksud dilarang. Kalau yang ringan-ringan tidak masalah, tapi kalau yang seperti ini maksud kami disuruh melarang. Tidak ada yang bilang begitu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melarang itu, kemudian turun hukum haram, mereka berlomba-lomba membuang stok-stok minuman khamr, minuman keras yang mereka miliki. Yang punya tong dipecahin, dibuang di jalan. Yang punya botol-botol dipecahin, dibuang di jalan. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan sampai khamr atau minuman keras itu banjir. Bahkan ada di beberapa tempat setinggi mata kaki. Jadi bukan banjir air gara-gara habis hujan, tapi banjir minuman keras setinggi mata kaki karena sahabat pada berlomba-lomba membuang minuman keras yang mereka miliki. Kalau sampai banjir semata kaki kan tidak mungkin sedikit, Pak. Pasti banyak itu. Tapi bagaimana ketundukan dan kepatuhan mereka setelah mereka berislam, akhirnya mereka beristislam dengan sungguh-sungguh. Mereka berserah diri. Kalau Allah sudah memberikan keputusan, maka jawaban saya selaku orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini menambah motivasi iman, Islam dan amal soleh kita. Tentu juga menambah semangat kita untuk terus bertolabul ilmi, karena iman dan amal soleh ini bisa kita tingkatkan kalau ada pedoman ilmunya. Karena yang mendorong kita untuk beriman, beramal soleh adalah petunjuk ilmu itu. Semoga bermanfaat tentu untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kurang dalam kesempatan pagi hari ini. Juga kalau ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita nanti diizinkan kapan-kapan untuk berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Akhirul da'wati walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.